Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras guys, sama Masya Allah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Guys, doakan yang hari ini baru selesai operasi, semoga pemulihannya cepat ya cuy ya. Teman-teman guys yang masih di rumah sakit, Allah angkat segera sakitnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman guys yang mendapatkan ketidakadilan, pemecatan majikan karena sakit, tuntut apa yang menjadi hak kalian. Kalian masih bisa mendapatkan pengobatan sampai sembuh ya cuy di sini. Ya boy, nggak usah sedih ya. Buat kita yang masih sehat, jaga kesehatan cuy. Sehat itu mahal ya. Jadi jangan banyak pikiran. Banyak pikiran, otak jadi meledak ini. Pembuluh darah. Ujung-ujungnya kita stroke ya. Nauzubillah min dzalik. Di-enjoyin aja cuy. Kita harus berpikir bahwa ujian hidup manusia itu sudah ada catatannya. Oh si A nih, hari ini dia diuji kayak gini. Ya udah ikhlas ridho, kita minta sama Allah, ya Allah semoga kita dimampukan dalam menghadapi semua ujian hidup. Amin. Ya pusing ya kodratnya manusia pusing cuy. Iya kan? Hari ini kita bahas apa? Aduh ya, banyak yang mau kasih bahas, ada 3 kasus nih. Yang pertama tentang Mbak Hanik Rahmawati yang di apa namanya, di pengajiannya Gus Ikdam, ada saudaranya yang mencari 10 tahun hilang. Kemana kan dia? Apakah dia benar-benar hilang? Yang kedua kasus cecenya yang ketangkap imigrasi saat apa namanya, part-time di toko roti. Pagi-pagi semangat ya kan mau part-time di toko roti, tahu-tahunya imigrasinya petugasnya lagi beli roti. Kena juga. Ada-ada aja problem hidup itu ya. Yang ketiga, kayak Tisam bahas sinetron yang ditayangin TVB dong. Itu bawa-bawa Cece kayak Tisam. Oh ya, jadi mana dulu yang mau kita bahas? Mana aja ya, yang penting nanti tayang semua. Satu-satu dulu ya. Terima kasih nih buat kalian yang masih setia sama Kaisar, Masya Allah. Ayo, ayo, yang puy dulu. Kita bahas yang Gus Ikdam dulu ya. Ini miris aja ya. Jadi di salah satu majelis ya, perkumpulan di situ, ada penceramahnya yang namanya Gus Ikdam, yang mungkin adalah guru kita ya. Banyak pengajian-pengajian yang bisa kita ambil ilmunya, serta doa yang pastinya mencari keberkahan. Nah, ada salah satu keluarga dari pekerja migran Hong Kong yang nggak tahu sekarangnya masih statusnya resmi atau overstay atau paperan. Jadi ini namanya Mas Zaki. Jadi Mas Zaki ini ikut pengajiannya Gus Ikdam cuy. Di mana Gus Ikdam ini memberikan sesi apa namanya, siapa yang mau bertanya gitu kan. Nah Mas Zaki ini berdiri cuy. Dia memegang mic, dia bercerita kepada Gus Ikdam, Gus saya mau mencari kakak saya. Mas Zaki ini apa namanya, menggunakan medianya Gus Ikdam yang banyak jamaahnya ya, apalagi di share, otomatis orang-orang apa namanya, teman-teman kita yang di Hong Kong juga pada ikut pengajiannya pastinya ya, entah itu melalui media sosial, dan videonya ini viral cuy. Di mana Mas Zaki ini memohon kepada Gus Ikdam, "Bersihin kakaknya kayak Sam, ganggu aja ini." Lanjut Sam. Terus Mas Zaki ini ngomong, "Gus, saya lagi cari kakak saya." "Kakaknya kemana Mas? Namanya siapa?" Jadi kakaknya ini bernama Mbah Hanik Rahmawati. Mbah Hanik Rahmawati, Mbah Hanik Rahmawati. Apakah teman kalian? Jadi si Mbah Hanik ini posisinya pergi ke Hong Kong 10 tahun yang lalu. Otomatis ini sekitar 2000 berapa ini? 2014 ya. Nah, si Mbah Hanik ini pernah cuti sekali ke rumah. Setelah cuti pertamanya, dia balik lagi ke Hong Kong dan wassalam. Tidak ada kabar, tidak ada kontak, dan lain-lainnya. Mbah Hanik ini nggak tahu ya, dia punya suami atau enggak, tapi dia meninggalkan 1 orang anak yang keluarga dari Mas Zaki ini menitipkan di salah satu pondok. Oke, sebelum kita berbicara ke sana. Jadi Mas Zaki ini menjelaskan Mbah Hanik Rahmawati ini asalnya dari Madiun. 10 tahun yang lalu dia pergi ke Hong Kong, setelah cuti dia nggak pulang lagi, bahkan dia nggak ada komunikasi dengan keluarga. Jadi Mbah Hanik ini kakak tertua dari 3 bersaudara. Jadi Mbah Hanik ada yang di tengahnya, terus Mas Zaki ini bungsu ya. Ya Mas Zaki ini umurnya sekitar berapa ya? Sekitar kalau kayak saya melihat itu sekitar 34, 35 tahunan lah, masih muda. Jadi dia ini berharap, Gus, saya minta doanya untuk kakak saya supaya terketuk hatinya menghubungi keluarga karena 10 tahun kami tidak bisa apa namanya, mencari Mbah Hanik ini.
dia pergi ke Hong Kong dan hilang tanpa jejak. Oke cuy, yang mirisnya apa? Gus, si Mbah Hanik ini meninggalkan anak dan anaknya sudah meninggal dunia kecelakaan katanya cuy. Saat dia di pondok, saat dia pulang, dia mengalami kecelakaan. Bukan itu aja Gus, Mbah Hanik pun tidak menyaksikan orang tua kami berpulang. Jadi ibu bapaknya ini meninggal. Jadi Mbah Hanik ini dari ketiga orang yang spesialnya, anaknya, ibunya, bapaknya, ini tidak menyaksikan mereka berpulang. Waduh. Jadi Ukus Ikramnya, oh ya udah, nggak ada yang bisa kita lakukan adalah mencari ikhtiar sudah ya kan. Tapi Mas Zaki ini bisa mencari di KJRI konsulat ya. Jadi buat kalian yang keluarganya hilang di Hong Kong, gampang banget. Jadi kalian membawa nih kalau suami kalian atau kalau istri kalian yang hilang di Hong Kong, itu sebenarnya bukan hilang cuy, tapi dia memang ingin menghilangkan diri. Ya, entah itu resmi, apa mungkin Kaisang dia paperan tidak tentu. Mungkin saja juga dia bisa resmi. Ya kan? Untuk mencarinya itu gampang banget. Kalau kalian suami bawa buku nikah atau yang menyatakan bahwa benar kamu adalah suaminya, datang ke konsulat, maksudnya telepon konsulat untuk menanyakan berkas. Walaupun konsulat jawabnya lama, nggak apa-apa, share aja. Pak, saya nyari istri saya, ini buku nikah saya, ini alamatnya, ini nama istri saya. Nah, kalau posisinya kayak Mas Zaki, ini kalau misalkan ini 10 tahun kan susah ya mendapatkan identitas ya cuy ya. Ya setidaknya masih ada ijazahnya si Mbak Haniknya dan lain-lain, terus ngomong kalau saya Zaki, saya keluarga dari Mbak Hanik, saya ingin mencari informasi. Mbak Hanik ini masih punya majikan nggak? Oke, kita bahas kasusnya Mbak Hanik. Menarik ya cuy, ini bukan hanya Mas Zaki yang mencari Mbak Hanik, tapi banyak nih tsunami-tsunami yang di luar sana suruh kayak Tisam itu nyari istrinya yang nggak mau pulang. Mbak, kamu itu dosa, itu suamimu itu teleponin Kaisang terus, Kaisang laporin istri saya ke polisi. Ngapain laporin di polisi? Toh kalau overstay dia itu paling di penjara 48 jam terus dikeluarin lagi. Pasti ditanya kamu mau stay di Hong Kong atau mau ambil paperan. Itu kan pilihannya. Kalau ngambil paperan ya itu udah pilihan istrimu, berarti istrimu nggak mau pulang. Terus bisa nggak Kaisang dideportasi? Ya tunggu aja, semoga aja saat bekerja dia ketangkep. Kalau saat bekerja ditangkap overstay atau paperan, itu udah langsung jokam cuy. Udah langsung masuk sel prodeo dan tunggu deportasi. Tapi kalau ujung-ujungnya anak overstay-nya duduk di taman misalkan, terus kamu di razia sama polisi, kamu overstay, paling kamu nanti 2 hari keluar lagi dengan uang jaminan. Nah, terus gimana Kaisam hidupnya? Ya hidup mikir sendiri. Di mana dia tidur, ya kan? Mau dari mana duit? Sedangkan overstay sama paperan itu nggak boleh kerja, ya. Ingat tuh, sekarang hidup di luar itu susah cuy. Pikir-pikir lagi deh untuk jadi overstay dan paperan. Jangan jadi gelandangan di negeri orang ya. Jangan merepotkan semua orang. Oke, kembali lagi ke kasusnya Mbak Hanik. Ayo kita bahas. Miris ya cuy. Mbak Hanik ada seburuk-buruknya orang tua. Tapi dia bisa diangkat masuk ke surga karena doa dari anak yang soleh dan soleha. Nah, pernah nggak kalian yang overstay atau paperan atau yang menghilangkan diri dari keluarga, pernah nggak kalian terbesit di hati kalian, oh saya dititipi amanah nih sama Allah, saya punya anak, bagaimana anak saya hidupnya? Itu tanggung jawab kamu loh cuy sebagai orang tua. Serius, pernah nggak sampai menghembuskan nafasnya, sampai nggak ngelihat itu ibunya di mana? Mungkin saja kita boleh patut menduga, mungkin saja Mbak Hanik ini dinikahi sama orang sini dan sudah punya residen Hong Kong. Sudah punya anak lagi di sini. Ibaratnya ya. Loh, bagaimana nih pertanggungjawaban dengan anak yang ada di Indonesia? Nah ini adalah kezoliman kita sebagai seorang ibu, kezoliman kita sebagai seorang manusia. Kita lupa diri. Hanya karena kita menyimpan dendam nih di hati, menyimpan rasa sakit, kita abai tugas kita sebagai orang tua. Ingat loh, tanggung jawab kalian sebagai orang tua itu nomor 1 cuy, tentang agamanya, tentang hidupnya, makannya. Kalian asal jebrol, itu apa bedanya kalian sama hewan, sama binatang gitu? Ngerti nggak? Sama aja kan? Tinggalin, udah selesai. Meninggal ada yang nguburin kok. Kan nggak gitu konsepnya cuy. Nggak gitu. Jadi tolong ingatkan teman-teman kita yang sudah melampaui batas nih, mungkin Mbak Hanik Rahmawati melihat video kayak desa, hubungi Mas Zaki. Mas Zaki nggak memberikan kontak ya, cuma silakan hubungi di bagian apa namanya paguyupannya Gus Ikdam, pasti nanti akan direspon. Buat kalian yang tahu Mbak Hanik ya dengan foto yang seadanya ini, semoga bisa menginformasikan kepada keluarga. Hanya butuh informasi saja.
Jadi kita tuh jangan suudzon keluarga kita tuh cuma butuh duit aja gitu cuy. Masih banyak kok keluarga-keluarga yang sayang sama kita. Masih banyak kok keluarga kita yang mencari kita. Hanya saja kita yang memutus akses, kita menzolimi mereka, ibaratnya kita berburuk sangka kalau mereka itu cuma pengen duitnya aja. Nggak gitu kok cuy. Coba Mbak Hanik betapa menyesalnya dia. Orang tua sudah tidak ada. Di mana kita mendapatkan ridho ibu? Iya kan? Di sini mungkin aja Mbak Hanik masih bisa glamor dengan tas Chanel-nya, tas kremesnya, mungkin dengan salon yang selalu ganti warna. Pernah nggak berpikir kalau Mbak Hanik ini masih punya anak di rumah dan udah meninggal juga? Bagaimana cara kita menebus sebagai orang tua? Selain apa? Selain Allah memberikan ujian hidup dan nauzubillah min dzalik. Sangat pedih. Baru ingat, iya saya punya dosa sama orang tua. Saya punya dosa dengan anak. Sebelum itu terjadi cuy. Ayo, pulang. Hubungi keluargamu. Kamu mau cari apa di sini lama-lama? Dengan status nggak jelas. Ya, buat kalian yang mungkin kenal sama Mbak Hanik Rahmawati dari Madiun, fotonya hanya segini cuy. Semoga aja bisa mengidentifikasi mungkin saja teman kalian. Ya, kayak Tisam yakin ini belum meninggal. Kalau meninggal, ini pasti akan sampai beritanya sampai ke rumah. Ini masih ada di sini. Ya, dia sengaja menghilangkan diri dari keluarga dan kita nggak pernah tahu alasannya apa gitu cuy. Kira-kira menurut kalian alasannya apa sih teman-teman kita itu melarikan diri dari keluarga kita? Mungkin itu aja sharing Kasam hari ini. Semoga terketuk itu hati kita bersama untuk menjadi pekerja migran yang resmi-resmi aja ya cuy ya. Cari rezeki sedikit-sedikit, yang penting berkah. Jangan susahkan dirimu sendiri, syukuri apa adanya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selipkan Al-Fatihah. Semoga Mbak Hanik Rahmawati dibukakan pintu hatinya supaya ingat keluarga di Indonesia. 10 tahun, ya lama juga ya. Kasih aja 8 tahun gitu. Aduh, Kaisang aja 8 tahun masih resmi kok. Ini kan berarti kan pilihan hidup ya. Ya, tinggal kalian mau pilih jalan yang mana. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puy.